uh, deep learning. Kita start ke minggu ketiga ya. Sebelumnya saya pengen summarize dulu minggu pertama dan kedua. Mungkin tools yang paling intuitif supaya kalian bisa paham itu pakai yang deep playground ya. Ada dua playground, ada yang TensorFlow playground itu yang tidak termasuk teknik-teknik untuk regularization yang advance. Jadi cuman teknik basic regularization L1, L2 ya. Tapi yang deep playground itu udah mulai incorporate banyak teknik-teknik untuk regularization. Oke? So kita akan pahami apa yang sudah kita pelajari secara intuisi. Setelah itu kita akan lihat framework apa yang bisa dipakai untuk implementasi. Kita akan pilih PyTorch dan kalian butuh latihan dengan beberapa related frameworks supaya bisa implement sendiri kalian punya deep learning models. Oke? So di saat kita ngomongin machine learning, deep learning itu adalah bagian dari machine learning yang berbasis neural network. Oke? Neural network ini inspired by neural science. Jadi mathematical foundation dan teori di deep learning ini masih ongoing proses. Menurut saya, kita masih banyak hal yang kita tidak mengerti tentang neural network, tapi menariknya, it works. Neural network saat ini yang memungkinkan kalian pakai ChatGPT, Claude, dan lain-lain. Kadang-kadang teknologi begitu ya. Kita nggak terlalu paham, tapi at some point, certain degree, it works. Oke? So ceritanya berawal dari saya punya data, saya bagi sebagian jadi testing data, sebagian jadi training data. Oke? Misalnya contohnya seperti ini. Saya bisa atur berapa banyak yang jadi testing, berapa banyak yang jadi training di rasio ini. Oke? Real world data pasti ada noise-nya, jadi make sure kalian kalau nge-train demo-demo seperti ini ya pakai noise. Karena tidak ada data real itu tanpa noise. Dan noise bukan musuh kita. Yang menjadi musuh kita adalah outlier. Oke? Batch size, kita udah belajar minggu lalu bahwa gradient descent sangat mudah kejebak dalam lokal minima di saat mencari nilai minimum dari error function, ya, supaya dia tidak terjebak di dalam lokal minima, kita bagi datanya menjadi beberapa batch masuk ke neural network. Oke? Dan pada saat diinisialisasi nilai-nilai parameter weight dari setiap batch, itu kita randomize. Teknik ini disebut stochastic gradient descent. Ya. Kata stokastik di situ terjadi karena kita menggunakan mini batch dan setiap batch masuk ke neural network itu di-randomize initial value-nya supaya kalau ada satu batch kejebak di dalam lokal minima, masih ada batch-batch lain yang mungkin survive dari lokal minima. Oke? Lokal minima itu musuh kita karena seakan-akan neural network-nya udah selesai training, tapi ternyata masih terjebak di dalam lokal minima. Dia masih ada lagi global minima yang menjadi target kita tapi nggak ketemu-ketemu. Oke? So, gradient descent bilang update parameter dengan nilai parameter sebelumnya dikurangi learning rate. Kalian bisa set learning rate-nya. Kalau kalian pakai adaptive optimizer, pakai gradient descent, biasanya 0,03 default-nya.
Kalau ternyata terlalu cepat trainingnya, terlalu cepat turun nilai error function-nya, atau di sini itu training loss dan testing loss, kalian bisa besarin dikit. Kalau dia terlalu lambat, ya kalian bisa besarin. Kalau terlalu cepat, kalian kecilin. Defaultnya 0,03. Ya. Dari mana datangnya learning rate? Itu dari stochastic gradient descent atau gradient descent, bahwa parameter value itu diupdate dari nilai parameter sebelumnya, dikurangi learning rate dikali gradient. Oke, nanti lihat materi minggu sebelumnya, kalau kalian nggak paham di situ. Stochastic gradient descent means saya bagi jadi mini batch, supaya ada beberapa batch yang bisa survive dari local minima. Ya, iterasinya terjadi dengan cara mengupdate nilai parameter. Parameter ini di sini yang kabel-kabelnya, karena ada indeksnya. Parameter ini ada menjadi tensor, ya, nilai tensor. Tensor itu adalah multidimensional matrix. Di kabel-kabel di sini tuh ada indeksnya, nanti ini jadi tensor. Oke? So, nilai pertama dari parameter-parameter ini atau tensor weight parameter itu kita randomize. Atau kalau kalian udah pernah training sebelumnya, pakai nilai-nilai parameter sebelumnya. Ya. Setelah itu diupdate dengan cara nilai sebelumnya dikurangi learning rate dikali dengan gradient. Apa itu gradient? Itu laju perubahan nilai error atau training loss terhadap perubahan kecil di tensor weight. Ingat, weight parameter kabel-kabel ini tuh tensor. Jadi kalau saya sebut gradient, itu seberapa laju atau velocity, kecepatan dari perubahan error terhadap perubahan kecil di tensor weight parameter. Oke? Intuisi ini penting sekali kalian ketahui, karena banyak orang di luar sana itu merasa ngerti neural network, tapi kalau saya tanya apa itu gradient, itu nggak ada yang paham. Tapi gayanya udah kayak pengen bikin AI model LLM aja gitu kan. Nah, itu yang seperti itu yang saya sebut tukang. Jangan sampai murid-murid saya itu hanya berpikir bahwa machine learning atau deep learning atau generative AI yang kita ada saat ini itu pekerjaan tukang, ya. Itu adalah pekerjaan engineers dan scientists, ya. Nggak ada gunanya kalian jadi tukang. Kalian harus jadi engineers dan scientists yang punya fundamental dan konseptual yang kuat. Oke? Jadi learning rate kalian udah ngerti. Epoch. Apa itu epoch? Karena kita bagi dalam mini batch, maka iterasinya itu per mini batch. Kita akan update parameternya dengan gradient descent. Satu epoch terjadi di saat semua mini batch sudah pernah forward propagation dan backward propagation. Ingat, di back propagation algorithm ada satu looping. Di saat satu ngelooping ke depan, ada looping yang back prop ke belakang kirim signal, ya. Jadi satu epoch di sini itu bukan satu iterasi per mini batch, tapi satu iterasi untuk semua batch. Oke? Epoch udah ngerti, learning rate udah ngerti datangnya dari mana, sekarang activation. Di awal-awal neural network, di zaman Alan Turing mengerjakan neural network, itu ada filmnya ya. Ada filmnya Alan Turing, itu nanti kalian coba cari, itu menarik banget. Itu pakai transistor dan mekanik. Transistor itu cuma bisa kalau ada weight atau kabel di saat Alan Turing itu bikin pakai kabel. Kalau kabelnya masuk ke transistor itu, dia akan linear aktivasi. Maksudnya dia bikin fungsi threshold. Kalau lebih kecil dia keluarin 0, kalau lebih besar dia keluarin 1.
Linear activation udah nggak kita pakai, ini hanya sejarah di saat Alan Turing pertama implement neural network untuk memecahkan code selama Perang Dunia Kedua. Setelah itu Mike Mullock and Pitts itu bikin sigmoid. Dia bilang, kita harus bikin fungsi aktivasi di dalam neuron itu yang non-linear. Kenapa? Karena kalau linear seperti Alan Turing, problemnya adalah kombinatorik. Saya nggak bisa pakai kalkulus untuk cari gradien. Jadi dia bilang kalau saya ganti sigmoid, maka saya bisa bikin rumus diferensial, gradien itu turunan ya, atau diferensial, untuk memecahkan parsial diferensial dari neural network. Oke? Lately, setelah kita tahu backpropagation, ternyata gampang menghitung gradien. Ternyata menghitung gradien itu cuma forward props, hitung nilai hipotesis di ujung neural network, at the same time, kirim signal ke belakang. Sigmoid saat ini jangan dipakai lagi karena cepat saturasi neural network-nya. Rekomendasinya, pakai ReLU. Ya. Dan keluarga ReLU. Ada Liqui ReLU, ada ReLU, ada ELU, ya. Nanti kalian lihat plot function ReLU, Liqui ReLU, dan lain-lain seperti apa. Regularization means ini kayak saya pangkas nilai training loss kalau dia kegedean, atau kalau kekecilan saya tambahin. Artinya di belakang error function, itu saya bisa tambahin faktor kelipatan lambda dari nilai weight tensor. Oke? Ada rumusnya. Jangan diapalin rumusnya. Nggak ada gunanya belajar dengan menghafal. Ya. Kalau kalian belajar dengan menghafal, 3 bulan lagi juga lupa. Regularization rate, kita bisa bikin adaptif lambdanya, supaya kadang-kadang L1, which is pangkat 1 dari nilai absolute tensor, atau L2, which is pangkat 2 dari nilai absolute tensor. Tensor itu weight parameter di sini. Oke? Kita bisa bikin adaptif. Selain itu ada teknik-teknik regularization namanya kayak dropout, momentum, layer-wise gradient normalization. Ini ada penjelasannya semua di sini. Ini adalah teknik-teknik yang datang dari regularization aspek dari neural network. Regularization itu means saya buat aturan atau regularisasi supaya trainingnya lebih baik untuk mencapai global minima dari objective function. Oke? Kita train modelnya. Kalian bisa lihat bagaimana testing loss, training loss di train. Ini bagus, dia nggak cepat-cepat turun nilainya. Lihat. Kapan terjadinya overfitting, itu di saat testing loss dan training loss nilainya berjauhan. Selama dia berdempetan, kita bilang modelnya well generalized. Model yang well generalized, kalau saya kasih data baru atau data tes, dia akan bisa menebak dengan akurasi yang mendekati akurasi saat di-train. Model yang overfitting itu terjadi di saat testing loss tinggi, training loss rendah, atau berjauhan garis testing loss dan training loss. Musuh utama kita adalah overfitting, ya. Dan kita harus kenali musuh kita. Overfitting terjadi di saat grafik testing loss dan training loss itu berjauhan nilainya. Oke? Overfitting terjadi di saat grafik testing loss dan training loss nilainya berbeda besar, ya. Kalau saya kasih data baru ke model yang overfit, maka akurasinya jelek sekali. Kita tidak akan mendeploy model ke production kalau model itu overfit. Itu musuh besar dari AI engineer, ya. Oke.
Mudah-mudahan saya udah cover dengan baik materi sebelumnya. Animasi ini kalian perlu berulang-ulang latih intuisi kalian di sini, ya. Karena aspek fundamental dan konseptual dari neural network itu ada di animasi ini. Kalau kalian punya pemahaman yang dalam, waktu kalian prompting ke ChatGPT atau Claude untuk implementasi model, prompt kalian akan sangat spesifik yang berbeda dengan orang lain, ya. Ingat, ChatGPT, Claude itu dilatih dengan banyak contoh code deep learning dan machine learning. Dia bagus sekali mengkonstruksi code asal instruksi atau prompt kalian detail, ya. Kalau prompt kalian tidak detail, ya dia juga akan memberikan hasil yang mungkin berhalusinasi, ya. Analoginya adalah kalau kalian panggil tukang, coba bikin rumah, di saat deskripsi atau spesifikasi rumah kalian nggak detail, setelah dia bikin, ya kalian pengen ubah-ubah lagi terus, gitu ya. Jadi tingkatkan pemahaman kalian tentang bagaimana neural network bekerja untuk klasifikasi dan regresi di sini, dan coba implement dengan code, ya. Tentu saja banyak library, ya. Di zaman saya start belajar ini banyak sekali library, tapi dalam kuliah ini kita akan fokus ke PyTorch, ya. PyTorch ada yang versi Python, versi originalnya adalah C++. Tapi juga ada yang versi Rust, ya, namanya Torch RS. Dan kalian teaching assistant di kuliah ini pernah buat buku dlvr.rantai.dev. Ini adalah buku deep learning pertama di dunia yang mengimplement semua model deep learning yang basic, ya, menggunakan bahasa pemrograman Rust, ya. Kalau kalian mau yang versi Python-nya itu ada di buku D2L.ai. Buku ini dibuat oleh Profesor Alex Mola, ya. Kalau nggak salah dia profesor di Berkeley, tapi dia juga adalah Chief Scientist di Amazon. Oke, saya lanjutkan. So, kuliah ini akan membahas fundamental, konseptual, dan praktikal mengenai bagaimana kita mengcompute neural network menggunakan library. Kita pilih PyTorch. PyTorch ini fundamental layer-nya di bawah itu adalah C++. Untuk citizen developers disiapin Python binding, ya. Tapi kita juga bisa pakai semua bahasa pemrograman untuk bekerja dengan PyTorch. Tadi saya kasih contoh yang versi Rust. Komunitas Rust membuat Rust binding dari C++ SO library, libtorch, yang dibinding ke Rust untuk memanfaatkan fitur security dan fitur-fitur high performance dari Rust, ya. Apa yang bisa saya develop di Python itu juga bisa saya develop dengan Rust, dengan C++, dengan Java, ya. Kenapa Python menjadi sangat populer? Itu karena mudah dipahami language. Tapi opini itu tidak relevan di zaman AI. Karena yang mengkonstruk code di zaman AI adalah AI yang bisa menghafal, bisa familiar dengan semua bahasa. Oke? Sebagai electrical engineers nantinya setelah kalian lulus, kalian harus bisa implement deep learning di dalam small devices, robotic devices, sehingga pemilihan language menjadi sangat kritikal. Kalau kalian pakai Python, boilerplate dari language itu mungkin nggak muat untuk mesin device yang kalian buat. Mungkin kalian harus go back to C atau C++. Ya.
Rust itu adalah sistem language yang sangat thin layer, sehingga kalian juga bisa pakai Rust. Tapi Java dan Python itu tidak didesain untuk low resources system. Oke? PyTorch perlu kalian pelajarin basicnya. Di sini ada tutorial gimana bikin implement PyTorch. Ya, nanti kalian harus bikin praktikum dengan teaching assistant. Ya, saya akan bahas konsep-konsep PyTorch. Tutorialnya udah banyak di YouTube. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek. Kalian bisa belajar dari YouTube. Selain PyTorch, ada object-oriented library yang dinamakan PyTorch Lightning, supaya code PyTorch itu bisa kalian maintain, kalian manage dengan lebih baik. Dia bikin additional library namanya Torch Vision atau Lightning, supaya dia bisa object-oriented style. Oke? Saran saya kalau kalian code pakai Python, sebaiknya pakai object-oriented style. Karena easy to port ke C++, easy to port ke Rust. Sayangnya di bahasa Rust tidak ada class, yang ada struct, ya. Tapi fungsi struct di Rust dengan kemampuan ownership dan fitur-fitur yang ada di Rust itu membuat Rust bisa dipakai dengan object-oriented style programming, ya. Jangan terlalu religious di programming karena at the end kalian akan bekerja dengan any language. Ya, misalnya kalian bikin machine learning atau deep learning di dalam jam tangan, kalian nggak bisa ngotot pakai Python. Ya. Di saat requirement mengatakan hanya boleh pakai C, then let's do with C. Oke? Jangan menjadi seperti tukang-tukang AI yang kalau diganti tools-nya, itu nggak bisa kerja. Oke? Kalian harus jadi engineer yang kalau diganti tools-nya kalian bisa adaptasi, dan kalau tidak ada tools-nya, engineers akan bikin tools baru. Ya. Itu yang akan terjadi di zaman AI. Oke, jadi framework kedua yang harus kalian ngerti adalah PyTorch Lightning. Selanjutnya adalah bagaimana kita manage life cycle dari pengembangan model di saat kita train, retrain, simpan parameternya, manage versioningnya, ya, deploy ke production. Biasanya kita pakai weight and bias. Ya, ini framework yang sering dipakai untuk memanage model, melakukan fine tuning, inference, ya, dan lain sebagainya. Be familiar dengan weight and bias karena ini banyak dipakai di industri. Ya, di saat kalian bekerja di industri, mereka biasanya pakai PyTorch, PyTorch Lightning, weight and bias. Ya, oke, so kita masuk ke materi. Setelah ini kalian harus praktikum dengan Parel dan Dava. Oke, saya akan bahas intuisi, fundamental, dan konseptual. Bagaimana mindset kalian di saat berurusan sama framework untuk deep learning computation. Secara teori, kalian akan belajar mathematical model dari deep learning. Tapi engineering reality, kalian akan berurusan dengan banyak tools seperti PyTorch, Lightning, dan weight and bias. Oke? Engineer disebut engineer itu karena bisa menggabungkan pengetahuan theoretical, konseptual engineering, dan practical engineering secara holistik. Kalau ada orang di sana bilang dia engineer tapi tidak suka matematik atau tidak bisa memahami konsep secara matematikal, artinya dia cuma suka praktikalnya. Practicality seperti itu akan sangat mudah tergantikan oleh AI. Ya, AI menulis code dengan tidak ada lelahnya. AI menghafal algoritma dan model arsitektur neural network tanpa batasan. Jadi jangan menjadi orang-orang seperti itu. Kalian harus jadi holistik, punya pemahaman mendalam,
supaya kalian bisa punya lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan baru, supaya banyak orang di Indonesia bisa kita bantu. Ya, so deep learning secara taksonomi adalah bagian subset dari machine learning. Machine learning itu ada ribuan model matematik. Tidak mungkin semuanya kita pelajarin di dalam classroom. Ya, ada kuliah khusus tentang machine learning klasik, ada kuliah khusus tentang deep learning. Deep learning startnya dari multi-layer perceptron, sering dikenal dengan nama feed-forward neural network. Tapi dalam perjalanan kuliah ini, kalian akan mengenal architecture deep learning untuk computer vision, misalnya convolution neural network atau vision transformer. Kalian juga akan mempelajari banyak arsitektur tentang NLP atau Natural Language Processing yang berurusan dengan data teks, yang model-modelnya dimulai dengan LSTM, GRU, dan berakhir dengan transformer, yang saat ini dipakai membuat language model. Teknologi ini yang dipakai oleh GPT, Claude, dan lain sebagainya. Dari mana ide membuat neural network? Itu start dari tahun 1900-an. Di saat neural scientist bilang bahwa di dalam human brain ada 86 billion neurons. Angka ini besar sekali, mungkin sejumlah bintang di langit. Bahwa jumlah neurons kita yang link together itu membentuk siapa kita. Ya, neuron-neuron kita membentuk realitas kita. Bagaimana kita perceive lingkungan dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalian mungkin pernah sering lihat orang yang ada gangguan di sisi brain-nya, itu bisa kehilangan capability khusus. Misalnya ada yang jadi buta, ada yang nggak bisa bedain warna, ada yang jadi orang gila misalnya, ya, yang realitasnya udah totally berubah. Jadi kemampuan intelligence dari manusia itu sangat terpengaruh dari kondisi otaknya. Dan di dalam otak itu ada neuron, synapse, dendrit yang menghubungkan neuron-neuron tersebut dan punya plasticity, berubah-ubah weight parameternya. Di saat kalian belajar hari ini, malam ini tidur, besok pagi sambungan synapse kalian udah berubah. Kalian mungkin udah berubah jadi orang yang berbeda dibanding kemarin. So, mathematician mencoba membuat model matematik dari model neural science blueprint. Model yang pertama disebut perceptron, yang dipakai oleh Alan Turing zaman Perang Dunia Kedua. Intinya adalah, dia model setiap neuron itu hanya seperti simple activation function. Kalau ada input data X1 dengan weight parameter 1, maka perkalian antara X1 kali W1 dijumlahkan semuanya di sigma. Kalau nilainya lebih besar dari satu threshold, keluarin 1, kalau lebih kecil, keluarin 0. Itu yang kita sebut aktivasi. Tapi kita tahu bahwa kalau aktivasinya linear atau step function seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan kalkulus. Setelah itu muncul model perseptron baru yang menggunakan sigmoid atau fungsi tanha. Tapi ternyata waktu di-train menggunakan kalkulus, menghitung gradiennya dengan kalkulus, neural network cepat saturasi. Ya. Di-train tapi tidak convergence. Akhirnya researcher mencari tahu kenapa hal itu terjadi. Ternyata penggunaan nonlinear function seperti sigmoid dan tanha itu membuat neural network cepat saturasi di saat di-train. Maka activation function yang lebih efisien saat ini, itu papernya kita baru tahu sekitar tahun 2010 ke atas, bahwa ReLU, Liqui ReLU itu jauh lebih baik. Oke?
So, untuk supervised learning, neural network bisa kita pakai untuk mencari fungsi F yang kita nggak tahu, misalnya ada data X, labelnya Y. Kita bilang ada pola itu saya sebut unknown target function F, yang memetakan X ke Y. Maka saya bisa pakai neural network sebagai hypothesis set untuk mengaproksimasi fungsi F. Dengan neural network yang berparameter weight parameter W, saya bisa find konfigurasi weight parameter yang menghasilkan final hypothesis G yang paling mendekati F. Tapi tidak akan sama dengan F. Oke? Ada stochastic gradient descent algorithm yang membuat ini possible. Ya, ada back propagation algorithm yang membuat stochastic gradient descent algorithm bekerja dengan baik, walaupun jumlah layer neural network kita tambahin. Ya. So, di saat neural network sudah di-train, saya punya weight parameter, bentuknya tensor. Kalau pakai PyTorch, ini adalah file namanya .pth. Itu adalah train parameter dari PyTorch. Isinya tensor. Anggap secara sederhana cuma 2 dimensi. Kalau saya punya data baru, misalnya vektor X itu adalah gambar tisu dari patologi, maka saya dot product dengan W ditambah dengan bias function, nilai W dan B di sini diperoleh dari pelatihan dengan data. Oke? Setelah itu saya bisa tebak kelas skor dari patologi tisu. Apakah dia punya ada cancer di sana atau nggak ada cancer di sana. Ya. Activation function sebaiknya pakai ReLU, ya, loss atau distance sebaiknya kalian lihat case per case, loss function apa yang terbaik case per case. Untuk classification case pasti berbasis entropi. Dan untuk membuat itu menjadi probability, itu pasti menggunakan softmax untuk mentransfer output neural network menjadi probability. Oke? Untuk regresi, kalian bisa menggunakan root mean square. Jadi setiap case by case harus lihat loss function definition-nya apa. Oke? So, computation layer ini di-start dari linear algebra theorem atau matrix operation atau tensor operation. Untuk mengcompute stochastic gradient descent dalam neural network, semua operationnya berurusan dengan matrix operation, matrix multiplication, matrix, semua matrix operation. Kalau kalian pernah ngambil kuliah computer architecture, di dalam setiap komputer pasti ada CPU, Central Processing Unit. CPU akan menerima instruksi untuk melakukan basic operation, seperti multiplication, addition, ya. Ini kalian pelajarin di computer engineering, bahwa operasi yang terjadi dalam CPU itu basic operation, basic arithmetic operation. Oke? Sementara deep learning membutuhkan advanced tensor computation. Kita butuh processing unit yang memang matrix friendly. Ternyata teknologinya disebut graphical processing unit. Kenapa disebut graphical? Karena datangnya dari industri game. Kalian bayangkan game RPG, high resolution, interaksi antara game itu ditranslate menjadi video frame. Setiap video frame itu adalah image-image yang bersusun-susun dalam satu time frame. Dan semua operationnya adalah matrix operation. Ternyata NVIDIA GPU yang start dari industri game bisa memproses matrix operation, semua aritmetik dari matrix di GPU itu bisa 100 sampai ribuan kali lebih cepat.
Tapi GPU ini energy hungry. Satu operation di GPU consume baterai jauh lebih besar dibanding CPU. Oke? Tapi kemampuan dia menghitung matrix operation atau matrix aritmetik itu bisa 100 sampai ribuan kali lebih cepat. Itu kenapa GPU data center itu butuh energi yang besar. Bahkan saat ini pemimpin-pemimpin prinsipal AI dunia itu udah berpikir bahwa harus ada nuklir reaktor untuk power the next AI data center. So kalau lihat di framework layer, setelah kalian punya GPU tentunya, kalian bisa pakai GPU T4 yang ada di Google Colab untuk latihan. Tapi in reality di saat kalian bekerja di industri, banyak sekali tipe GPU. Kalian bisa sewa di runpod.io atau di Biznet Geo untuk yang local GPU, atau di Amazon, atau di Microsoft Azure, atau di GCP. Intinya ini jadi komoditas yang kalian bisa install framework seperti PyTorch atau TensorFlow, dan framework itu menyediakan fasilitas untuk implementasi neural network dan deep learning architecture. Jadi banyak sekali model definition di dalamnya. Menyediakan optimizer, menyediakan auto gradient engine. Ingat, ada perhitungan gradient di dalam stochastic gradient descent. Ada teknik-teknik optimization seperti momentum, Adam, dan lain-lain. Ya, apa bedanya autograd dan optimizer? Ingat, gradient itu datang dari stochastic gradient descent. Ya, bahwa parameter tensor neural network diupdate dari nilai sebelumnya dikurangin learning rate dikali gradient. Ya. So kalau kita berurusan dengan optimisasi mencari nilai minimum dari error function, kita pakai optimizer. Di dalamnya ada engine auto gradient untuk menghitung gradient dari error terhadap perubahan kecil di dalam tensor weight parameter. Oke? Abstraksi itu harus clear buat kalian sehingga waktu baca library documentation itu nggak bingung. Ya, proses belajar ini jangan dibalik. Di luar sana kalau kalian belajar misalnya di tempat-tempat di komunitas, seakan-akan dimensi dari deep learning ini hanya library. Tapi kalau ditanya kenapa di situ ada optimizer, ada autograd, itu nggak ada yang ngerti. Bahwa untuk menghitung gradient, kita butuh autograd engine untuk menghitung laju perubahan error terhadap perubahan kecil di tensor weight parameter. Dan untuk mengimplement banyak teknik-teknik stochastic gradient descent untuk optimisasi, library menyediakan banyak sekali optimizer library, kayak Adam, RMS Prop, dan lain sebagainya. Ya, selebihnya API layer. Semua proses di dalam framework itu didescribe dengan directed acyclic graph. Ya, bahwa setiap proses itu directed acyclic graph. Saya belajar neural network itu start dari tahun 2000-an. Kalau lihat dari sejarah, evolusi dari framework, dulu sempat sangat terkenal TensorFlow dan Keras. Tapi entah kenapa, TensorFlow dan Keras tidak evolve di komunitas dan tidak mendapatkan adopsi masif di komunitas hingga saat ini. Tahun 2017 ke atas lebih banyak researcher menggunakan PyTorch. Ya. Jadi di kuliah ini kita lebih fokus ke PyTorch. Oke, sebenarnya isinya framework ini sama aja. Misalnya di API level mirip. Computational graph, jadi semua computational di dalam framework ini dibuat jadi directed acyclic graph, kayak DAG graph, ya itu sama juga. Bedanya TensorFlow static graph, sementara PyTorch itu udah dynamic computational graph. Debuggingnya lebih bagus di PyTorch, speednya lebih bagus di PyTorch ya. Tapi kadang-kadang TensorFlow bisa handle massive dataset size ya. So ada plus minusnya. Jangan pernah membuat skill kalian tied ke any specific framework.
Di saat kalian harus bekerja dan projectnya pakai TensorFlow, ya let's do TensorFlow. Di saat harus pakai PyTorch, let's do PyTorch, tapi pelajarin satu aja. Karena nanti kebanyakan yang harus dioprek-aprek dokumentasinya. Ya. Dan juga di saat kalian punya code PyTorch, mau translate atau convert ke TensorFlow, ya biarkan AI yang bekerja untuk itu. Oke, so PyTorch adopsinya lebih baik ya setelah tahun-tahun 2017 ke atas karena banyak sekali model-model language model LLM itu diimplement dengan PyTorch. Oke, tapi saya sangat agnostik terhadap ini. Bahkan tanpa PyTorch dan TensorFlow kita bisa bikin sendiri sebenarnya frameworknya, ya, yang lebih ringan sesuai kebutuhan. Oke, bagaimana life cycle kalian menggunakan PyTorch? Pertama, understand datanya. Banyak data di Hugging Face. Nanti kalian buka Hugging Face, itu ada data set di situ. Banyak sekali data set kalian bisa pakai untuk berlatih. Di sini ada model, ada data set, ya. Kalian perlu familiar dengan Hugging Face. Kalau kalian berurusan dengan data real, ya kalian harus mengumpulkan data, bersihkan data, kayak pre-processing the data, hilangkan outlier, buat datanya ternormalisasi, prepare datanya menjadi batch, prepare GPU, pakai framework, implement model. Setelah train model, kalian akan dapat PTH file kalau pakai PyTorch. Setelah itu PTH-nya kalian bisa deploy ke production, ya. Nanti di production, PTH itu biasanya mendescribe arsitektur neural network untuk inference. Kalian deploy, kalian bisa bikin API untuk inference. Prosesnya terdiri dari multi-processing data load. Ini biasanya PyTorch siapin fasilitas untuk loading data. Bahkan di PyTorch, kalian bisa dapat data-data publik seperti MNIST, atau ImageNet, atau CIFAR, dan lain sebagainya. Fasilitas untuk membentuk mini batch juga ada di PyTorch. Dari dataset, kalian bisa chunk menjadi mini batch. Setelah itu kalian bisa prepare modelnya dan train dalam GPU. PyTorch juga support distributed GPU. Setelah pelatihan, kalian evaluate training loss, testing loss. Kalian bisa export weight-nya menjadi PTH file. Oke, ada beberapa library untuk membuat PTH atau PyTorch weight parameter menjadi TensorFlow. Biasanya konversi-konversi gitu kita lakukan menggunakan ONNX, ONNX, ya. Jadi kalau misalnya ada train parameter dari TensorFlow, kalian bisa jadikan PTH menggunakan ONNX. Dan kalian butuh deployment server untuk mendeploy model yang udah di-train, ya. Tentu saja butuh GPU juga, karena model yang udah di-train itu isinya tensor weight value dan arsitektur neural network. Waktu ada data baru, tetap data baru tersebut harus masuk ke dalam perhitungan neural network dengan weight parameter yang udah di-train. Perhatikan gambar ini baik-baik, karena semua fasilitas yang ada di PyTorch itu memfasilitasi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses ini, mulai dari data loading, batching, training loop, train model, sampai production and serving. Yang disebut inference adalah kalau saya udah punya train model atau weight parameter atau tensor W yang tadi, kalau saya kasih data baru ke dalam neural network-nya, proses itu kita sebut inference. Dengan data baru kita masukin ke weight parameter yang udah di-train, kita akan dapat output labelnya. Ya. So istilah inference, istilah production, itu background-nya aja yang berbeda ya. Kadang-kadang orang sebut serving atau inference. Ya. Satu datang dari aspek neural network, satu datang dari aspek computer science, kayak kita mau serving atau deploy web application di
cloud. Kalau kalian punya server dengan GPU on-premise, itu juga bisa dilakukan. Ada banyak model serving framework. Kalau di PyTorch, kita sebut TorchServe. Kalian bisa implement TorchServe di server sendiri. Oke? Jadi end-to-end ini bisa difasilitasi oleh PyTorch. Oke. So, setelah neural network di-train, kita akan dapat weight parameter. Tapi during the training, kita harus prepare data, misalnya image. Image, buat neural network, dia nggak kenal. Neural network itu hanya mengenal inputnya adalah vektor. Jadi image ini harus kita vectorize. Supaya gambar anjing ini itu menjadi matriks atau vektor. Oke? Semua gambar harus di-preprocess. Misalnya di-resize, di-center, normalize, di-convert jadi multidimensional array atau vektor. Perhitungan backpropagation dan algoritma neural network butuh forward propagation at the same time backward propagation yang penuh dengan matrix multiplication atau matrix aritmetik. Itu akan difasilitasi oleh GPU bukan CPU, ya. Setelah itu kita setelah train kita akan dapat train parameternya, kita bisa pakai untuk inference. Selama pelatihan, neural network akan mendetek pola-pola di dalam data. Misalnya untuk image ini, kalau kita pakai convolution neural network nantinya, maka neural network bisa lihat edges, shape, atau scenery. Dan kalau ada data baru, kita masukkan ke dalam pre-train weights, dia akan bisa detect bahwa gambar ini adalah dog. Selama pelatihan, make sure kalian bisa monitor dan visualize training loss dan testing loss seperti yang ada di playground kita sebelumnya. Juga perlu untuk mengamati laju perubahan loss dengan nilai learning rate yang kalian pakai. Sekarang udah banyak advanced teknik, dia bisa dynamically adjust learning rate. Hyperparameter optimization juga banyak teknik heuristik di sini, tapi biasanya kita melirik ke paper-paper yang udah ada untuk set nilai-nilai seperti batch size, activation function, regularization, dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak baca di paper untuk hyperparameter, biasanya kita harus trial and error, dan itu sangat lama prosesnya. Kalian juga bisa pakai AI saat ini untuk meminta rekomendasi AI bagaimana hyperparameter yang optimal untuk arsitektur yang kalian gunakan. Oke? So, nanti kita akan belajar language model dan lain-lain di kuliah ini, tapi ini masih kuliah minggu ketiga ya. Target kita belum sampai ke transformer, tapi di ujung kuliah ini kita akan belajar language model ya. Buku yang kita pakai dari Christopher Bishop, Deep Learning Foundation and Concept, itu ada di Google Drive, silakan lihat. Supaya kalian bisa survive kuliah ini nggak banyak mahasiswanya, ya, tapi saya yakin bahwa yang ambil kuliah ini memang inspired to be AI engineer, ya. Saran saya coba baca buku, ya, karena kemampuan saya menjelaskan buku ke kalian hanya sangat terbatas. Seminggu kita cuma ketemu satu kali. Tapi kalau kalian bisa selesaikan buku Deep Learning Foundation and Concept, saya guaranteed bahwa kalian pasti akan jadi engineer yang lebih baik. Nah, kalau kata-kata saya tidak terbukti, kalian udah selesaikan buku ini, kalian bisa kontak ke saya, I will find you the job setelah kalian graduate. Asal bukunya selesai dan skillnya punya. Oke? Kalian bisa baca buku Deep Learning, Dive into Deep Learning, atau buku dari teaching assistant yang berbasis RAS di alvr.rantai.dev. Sebaiknya pakai PyTorch. Latihan dengan Google Colab. Kadang-kadang butuh library tambahan untuk pre-processing seperti Pandas dan NumPy. Ini adalah library untuk statistik dan numerical processing yang sering dipakai.
Di Rust itu juga ada library atau crates seperti Pandas dan NumPy. Jadi ini bukan cuma Python ya. PyTorch juga ada versi Rust-nya ya. Saya harap kalian inspire untuk menjadi AI engineer yang independen terhadap language. Jangan sampai kalian mengkotak-kotakkan kompetensi kalian dari sisi bahasa pemrograman. Itu tidak relevan ya. Sebab suatu saat nanti misalnya kita harus implement robot atau implement devices IoT, mungkin Python itu terlalu berat untuk dideploy di dalam small devices. Bahkan kita harus bisa mungkin implement dengan C, ya, dengan ANSI C, supaya modelnya bisa running on small devices. Oke? Okay? So, kita udah selesai di akhir kuliahnya. Sekarang saatnya untuk praktikum. Silakan lanjutkan dengan Farel dan Dava untuk membuat kalian punya multi-layer perceptron pertama. Ya, uh, kalian boleh pakai ChatGPT, boleh pakai AI, tapi setiap code yang di-generate oleh ChatGPT atau Claude, line by line, kalian harus punya common sense. Apakah code-nya itu udah baik atau tidak? Seandainya kalian belum punya common sense-nya, balik ke buku, baca buku D2L, baca buku Christopher Bishop, ya, karena hanya orang yang membaca itu yang paham, ya. Orang yang nonton YouTube itu punya keterampilan, tapi understanding dari zaman dulu itu hanya dengan membaca, ya. Oke, simple word, ikro, ya. Jadi baca, baca yang dari buku yang terbaik. Oke, so di folder di sini udah ada bukunya. Silakan kalian pick bukunya. Dulu saya belajar machine learning dari buku-buku ini. Untuk deep learning, rekomendasi saya baca Christopher Bishop. Oke, saya close kuliahnya sampai di sini. Silakan lanjut dengan teaching assistant untuk praktikum PyTorch. Kalian juga bisa minta pakai PyTorch Lightning, ya, dan understand library-library seperti weight and bias, NumPy dan Pandas untuk pre-processing. Oke, silakan Dava dan Farel dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi hands-on untuk kelas deep learning di week 3 ini. Bentar, aku share dulu. Oke, jadi untuk hands-on-nya itu kita bakal coba bikin model deep learning buat klasifikasi gambar. Terus framework yang akan dipakai itu ada dua. Yang pertama PyTorch dan yang kedua TensorFlow. Terus
Kenapa kita coba pakai dua-duanya supaya bisa eh, ngelihat perbedaannya. Kalau PyTorch itu biasanya dipakai kalau butuh fleksibilitas saat eksperimen, sedangkan kalau TensorFlow itu lebih sering dipakai di industri karena gampang banget untuk digunakan atau di deploy ke production. Terus untuk dataset yang kita pakai itu pakai CIFAR 10. Itu isi datasetnya yaitu gambar-gambar kecil 32 kali 32 dengan 10 kelas. Contohnya ada pesawat, mobil, kucing, anjing, dan lain-lain. Nah, karena datanya itu visual, jadi eh, kita ingin model itu bisa nebak objek apa aja yang ada di gambar tersebut. Nah, supaya hasilnya makin bagus, nanti eh, ditambahin juga augmentasi data, terus model CNN sederhana ini dibuat lebih dalam dengan tambahan Bayes normalization dan dropout. Terus kita lanjut aja ke yang pertama itu kita setup dulu library-nya, kita install library yang diperlukan. Jadi kita install PyTorch, TensorFlow, dan juga TensorBoard. Terus kalau udah kita import library-nya. Yang pertama ada Torch itu buat PyTorch, terus TensorFlow buat TensorFlow, kemudian ada Matplotlib itu buat ngeplot gambar, jadi kayak gitu. Terus kita load dataset Cipher 10-nya. Ini apa namanya? Nah, eh, fungsi augmentasi data itu eh, jadi apa namanya? Supaya apa namanya model nggak gampang overfitting gitu. Jadi apa namanya? Lebih akurat sih modelnya buat nebak. Jadi eh, gambarnya itu diacak-acak, terus misalnya dibalik horizontal, terus dipotong dikit atau di crop atau diputar berlawanan arah. Terus apa namanya? Tujuannya itu supaya model terbiasa ngelihat variasi-variasi gambar, bukan hanya ngelihat gambar aslinya aja. Terus kalau udah ini load datasetnya, ini yang PyTorch, yang bawah ini TensorFlow. Terus kita tampilin contoh gambarnya. Nah sebelum modul dibuat, eh, ya ada baiknya kita lihat dulu isi datanya. Ini misalnya kita tampilin ada 8 gambar pertama. Nah dari yang udah kita lihat ini di gambar tersebut ada hewan, ada kendaraan, kayak gitu. Ada deer, mobil, dog, horse, bird, truck, dan bird. Jadi hewan dan kendaraan. Nah, terus kalau udah kita lanjut ke model sederhananya yaitu CNN dengan menggunakan framework PyTorch. Jadi apa namanya? Di sini kita bikin CNN yang lebih dalam arsitekturnya. Jadi ditambahin Bayes normalization supaya trainingnya lebih stabil dan juga dropout biar modelnya nggak overfitting. Terus nantinya itu model bisa apa namanya nangkep pola visual yang lebih kompleks dari tepi gambar sampai bentuk objeknya. Oke, kalau udah di set, terus kita lanjut. Ini yang apa? Set untuk yang PyTorch-nya ini kita setup buat TensorFlow.
kayak gitu. Kurang lebih sama. Terus lanjut ke sini, loss function and optimizer. Setelah bikin model, kita harus kasih tahu model gimana caranya belajar. Nah, caranya itu lewat loss function. Nah, untuk klasifikasi itu kita pakai cross entropy. Eh, ini tuh semacam nilai error, jadi makin kecil nilainya makin bagus. Terus kita pakai optimizer Adam buat update bobotnya. Jadi apa lebih adaptif gitu. Jadi trainingnya bisa lebih cepat. Terus kalau udah kita masuk ke training modelnya, terus ada tensor board. Jadi untuk PyTorch pakai tensor board. Jadi apa namanya? Di sini eh, kita set epochnya sebanyak 20 kali. Jadi 20 kali training dari datasetnya tadi. Jadi dia belajar apa namanya latihan gitu latihan. Misal latihan bola dia latihannya 20 kali gitu dalam setahun atau dalam beberapa bulan. Terus apa namanya? Di PyTorch ini training loop itu ditulis manual supaya jelas step by stepnya. Kalau di TensorFlow itu apa namanya? Sebentar, kita paling bawah. Nah, kalau di TensorFlow itu pakai fit, langsung pakai fit aja, ditulis fit. Jadi bedanya itu kalau PyTorch itu manual, kalau apa mobil manual. Kalau di TensorFlow itu eh, ya ibaratnya kayak mobil matic gitu. Nah, setelah di running nanti jalan nih selama 20 kali. Ntar ini hasil untuk output dari yang PyTorch. Ini untuk yang TensorFlow. Nah, terus apa namanya? eh, pakai PyTorch, pakai TensorBoard itu kita buat eh, pantau proses trainingnya. Jadi di di situ tuh kelihatan grafik loss turun dan akurasi naiknya kayak gimana. Jadi nggak hanya apa namanya seperti ini tampilan apa namanya outputnya hanya angka-angka aja gitu. Jadi di dashboard itu kita bisa ngeliat grafik perkembangan modelnya selama training. Nah terus lanjut eh, di evaluasi model. Nah kalau udah selesai modelnya dilatih, kita tes pakai data tes yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Nah di sini apa namanya kita bisa lihat seberapa sering model itu nebaknya benar. Jadi kalau kita lihat akurasi yang didapat untuk PyTorch itu sekitar 76,43%. Dan untuk TensorFlow itu 67,76%. Nah, ini masih bisa apa ditingkatkan lagi untuk akurasinya. Mungkin kalian apa namanya? Kalau penasaran mau eh, ditingkatin lagi untuk akurasi model ini, kalian bisa bisa apa namanya? Ya ini bisa buka ininya tadi linknya itu, link reponya. Terus kalian download file IPYNB-nya, terus kalian buka di collab atau di lokal, terus kalian coba ini lagi, tingkatin lagi modelnya gitu. Nah, ini untuk jalanin TensorBoard-nya gitu. Ini apa perintah ini. Jadi nanti muncul tuh tampilan TensorBoard-nya, ada apa namanya perbandingan grafiknya selama training gitu.
di setiap epochnya kayak gimana, terus akurasinya makin naik atau makin turun. Jadi apa namanya? Itu fungsi utama dari tensor board. Bisa apa namanya? Ngelihat performa si modelnya tadi yang kalian develop. eh Paling untuk yang apa hands on-nya ini aja. Dari kalian ada yang mau ditanyain atau dari Bang Farel ada mau tambahan hands on atau yang lain? Paling kalau nggak ada, eh, bisa kita akhiri untuk pertemuan kelas di week 3 ini. Terima kasih yang udah hadir. Sampai bertemu di kelas minggu berikutnya.